Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشاء بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Rabbul Izzah, yang telah memberikan karunia kepada kita. Hidayah merupakan sebuah karunia yang tak mampu untuk kita mengukurnya. Suatu karunia yang tak terhingga Allah berikan keimanan dan keislaman ke dalam hati kita. Dan tentu masih banyak nikmat-nikmat dan karunia-karunia lainnya yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita, dan wajiblah untuk kita bersyukur atas karunia tersebut, termasuk karunia kita bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sihatan wa afiatan, dan tentu dengan landasan iman wa ihtisaban kita maksimal dan optimal dengan penuh gairah memakmurkan rumah-rumah Allah, memakmurkan kegiatan aktivitas ibadah kita, tentu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan kepada kaum muslimin jamaah Nurul Islam yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah petua yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Jubair bin Nubair radhiyallahu taala anhu dari ayahnya. Satu ketika beliau tengah duduk bersama dengan sahabat yang mulia yang bernama Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu. Ini kisah disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kemudian ketika kami berbincang dengan Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu, lewatlah seorang pemuda. Pemuda ini mengatakan, "Tuba li hatayn al-'ainain allatayn ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi lawadidna anna ra'ayna ma syahid wa ra'ayna ma syahid wa syahidna ma syahid." Sungguh beruntunglah kedua belah mata ini mampu untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntunglah kedua belah mata ini mampu untuk memandang keteduhan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kami sungguh sangat merindukan yang kami mampu untuk menyaksikan, yang engkau mampu untuk menyaksikan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mampu kami melihat dan engkau pun juga melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lantas pastuhdi Al-Miqdad bin Aswad dibuat marah dengan ucapan si pemuda ini. Kenapa? Kok bisa marah? Maka terheranlah Jubair bin Nufair mendengar kata-kata dari pemuda ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lantas Al-Miqdad bin Aswad mengatakan, "Wallahi, telah banyak kaum-kaum yang mereka langsung menyatakan dan mampu untuk memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak pula yang mereka dihinakan wajah-wajah mereka, dibenamkan seluruh apa yang ada dalam fisik mereka ke dalam neraka jahanam." Jadi mereka ditumpukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hina-hina ke dalam lembah jurang neraka jahanam. Dikarenakan mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meyakini dan mengimani dengan panggilan dakwah yang disampaikan risalah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, beliau sambung dalam petuahnya, sekarang ini tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah mengeluarkan kita, id akhrajakum minadh-dhulumati ilan nur. Kita telah dihentaskan dari masa-masa jahiliyah, masa-masa yang paling bobrok dan masa-masa yang paling kritis, masa-masa yang paling tidak beradab, menuju kepada cahaya Islam, nurul Islam, nurul iman, nurul hidayah. Betapa banyak di antara mereka hamba-hamba Allah yang mereka ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW mereka kafir, bahkan bukan hanya bangsa Romawi, bangsa Persia, namun mereka adalah dari kalangan kabilah beliau sendiri, bangsa Quraisy, bahkan pamannya Abu Lahab, Abu Hakam atau Abu Jahal, dan Abu Talib yang sangat dicintainya. Ikhwatal iman, mereka wafat dalam keadaan musyrik. Ini yang menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Ketika Rasulullah SAW datang, maka dikhawatirkan, kok bisa-bisanya ada seseorang yang mengatakan kami seakan-akan mampu dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Maka apa yang membuat seseorang kemudian dia berangan-angan ketika Allah telah tutup dengan keghaibannya? Bisa jadi ketika ia dihadirkan pada masa Rasulullah SAW, kemudian dia tidak menjadi hamba-hamba Allah yang mengimani apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa jadinya mereka yang mampu untuk melihat wajah Nabi namun ternyata adalah mengkafiri atau mengingkari apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Rasulullah SAW dengan Al-Furqan, Al-Qur'anul Karim sebagai bentuk hidayah, sebagai bentuk petunjuk untuk umat manusia. Inilah yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang memisahkan antara anggota keluarga. Ada seorang anak yang berpisah dengan ayahnya dan ibunya. Ada seorang suami yang berpisah dengan istrinya. Anggota keluarga tercerai-berai karena apa? Dipisahkan dengan Islam, dipisahkan dengan iman, dipisahkan dengan hidayah. Maka ada seseorang yang dia tahu bahwasanya anggota ahli keluarganya yang dia wafat, kemudian dia meyakini dengan Islam, dia pasti akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kaum yang beriman kepada Allah berdoa sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Furqan di Al-Muqaddimah tadi, dan itu masih dalam konteks hadis tersebut. Wa yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini merupakan doa pembentengan untuk keluarga kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata batin kami. Tidak hanya secara fisik, namun juga kesenangan dari spiritual hati kita. Dalam iman, dalam Islam, menjadi generasi-generasi yang Qur'ani dan Rabbani, yang dirindukan oleh Allah dan Rasulnya, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan generasi emas, ikhwatal iman. Ini yang diharapkan oleh mereka hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, agar mereka disatukan dalam iman dalam kehidupan dunia, kemudian mereka diwafatkan dalam iman. Ketika nantinya berkumpul kelak pada hari kiamat, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ashabul jannah, menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian ya Allah, jadikanlah kami puncak dari doa tersebut, pemimpin dari hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Ikhwatal iman, kita semua adalah pemimpin. Minimal adalah pemimpin untuk diri kita, pemimpin untuk keluarga kita, pemimpin untuk masyarakat kita. Maka kita berusaha di bulan Ramadan ini dengan antusias, dengan iman dan wahtisaban, mari kita bentuk keluarga kita untuk menjadi qurrata a'yun dan imaman lil muttaqin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu untuk mengentaskan kita dari minadh dhulumat, dari hal-hal yang gelap sebelumnya atau yang kurang baik, menuju kepada puncak yaitu muttaqin, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diharapkan di dalam surah Al-Furqan ayat ke-74 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang mampu kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini mengingatkan kepada kita pentingnya aset ya, yang berharga dalam elemen kehidupan kita, yaitu adalah keluarga. Jadikan keluarga kita adalah tempat untuk kita bercengkrama,
untuk kita saling berbagai kebaikan, saling untuk memberikan kenyamanan, saling untuk memberikan kerinduan. Maka keluarga inilah yang diharapkan nantinya untuk kita terus rawat dan kita jaga, tidak hanya di dunia, namun kelak di yaumil qiyamah kita semua akan menjadi hamba-hambanya Allah yang pantas untuk meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Akhiran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.